Selamat datang di channel Kebun RB. Oke, Boy. Oke, Pak Rido. Selamat pagi teman-teman. Pertama-tama saya mau mengucapkan sama Pak Mul ya. Ya, Pak Mul kemarin kan sakit. Iya. Ya, Pak Mul harus sehat terus ya. Sehat terus, jaga supaya kesehatan. Amin, amin. ya jangan capek-capek. Supaya kita lebih semangat, Pak Mul belajar terus, memberikan motivasi, memberikan ilmu, ya memberikan masukan pada kebun-kebun. Pak Mul juga ada pegang beberapa kebun, nanti bisa kasih masukan pada teman-teman. Terutama kita lihat di asosiasi kita di AKDI, kita butuh Pak Mul. Kita butuh juga teman-teman yang lain seperti Pak Catur, Pak Har, siapa lagi Bu? Si Adi, Pak Agus Widodo, Pak Yantoto, Pak Ketut Kari, Edi Kokindra, ya Pak Toto Pak dari Toto, Amir Nadi, Pak Amir, Pak ya. Johan, dan Pak Johan. Kita lihat dia punya Pertembaka kemarin juara. keren. Nah, kelas ya. Hari ini tanggal berapa nih? 13 Januari 2026 di awal tahun. Mudah-mudahan Pak Mul sehat terus. Amin. Kita minta dukungan daripada penonton Kebun RB untuk mendoakan supaya Pak Mul sehat terus. Amin. Ya. Amin. Saya beberapa kali bikin YouTube sini nggak mau ajak Pak Mul. Kenapa? Biar Pak Mul istirahat. Tapi Pak Mul ini punya keinginan mau lihat bagaimana hasil dari sini, dari kebun kita ini ya. Jadi teman-teman sekali lagi doain Pak Mul supaya sehat terus, panjang umur, terus berkarya untuk perkebunan di Indonesia khususnya untuk durian. Nah, kita ada hari ini khusus kita bikin di bawah pohon bawor. Ini pohon Nusantara nih ya, buah durian Nusantara. Banyak sekali orang yang tebang pohon bawor, termasuk kita juga tebang yang di puncak. MDPL 930, waduh susah sekali bawor. Kita tebang, kita replanting, ganti dengan klon baru, klon yang baru ya. Mungkin dari Tupai King kita mau coba juga di sana. Jack Sparrow, ada Dama King, tapi dengan OC ya, lebih banyak OC ya. Gitu. Tapi untuk MDPL tinggi kita Musang King di sana juga kita lihat bagus hasilnya. Oke, kita sengaja ada di pohon bawor. Banyak yang bilang bawor itu di musim kemarau basah mengkal, Boy. Kita coba dong, benar. Kita lihat coba. Kemarin ini udah jatuh satu yang di sini nih. Berapa kilo Pak Par? 5 kilo lebih. 5 kilo lebih. Super. Ternyata kita buka cukup bagus. Ya, kita bilang cukup bagus sebenarnya. Sebenarnya oke lah, enak lah. Ya. Kita coba yang jatuh yang kedua nih. Coba Pak Par ambil. Kita coba yang jatuh kedua. Ini baru jatuh nih ya. Coba lihat nih, Sal. Benar nggak? Jadi bukan omongan ini. Lihat baru jatuh. Ini lihat tuh. Tangkainya. Cocok nggak? Cocokin. Nah, Berarti jadi kita mau coba kalau berhasil, berarti bawor kita tidak usah harus jatuh. Dengan umur tertentu kita bisa juga petik. Ya, Boy juga lagi mau belajar bagaimana mendapatkan hormon ethylene. Mungkin kali di Thailand dimasukin dari sini, Boy ya? Dari sini Pak Mul ya? Iya. Pak Mul belum pernah mendalami mengenai ethylene. Pernah pakai. Pernah. Jadi taruhnya di sini. Iya. Atau dipotong ini masukin di sini. Saya di batang ini malah. Nah, ethylene ya. Jadi mungkin yang udah tanam bawor mau tebang, kalau lihat hasil ini bagus, ya mungkin bisa dipikirkan, bisa pertahankan, jangan ditebang semua. Ya. Ya, kalau perlu ya dipelajari. Kalau memang nanti kita akan coba juga dengan hormon ethylene. Tapi saat ini tahun ini kita belum ini, tapi masih keburu Pak Mul. Kalau kita masih bisa dapat, yang kita pohon bawor sini kan banyak ini. Nah, kemarin Pak Par kirim di tempat saya 7. 6 itu mantap sekali. Bagus. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, kemarin ada di foto ya Boy ya. Kemarin Boy lihat ya di foto itu. Saya masukin di grup juga bahwa itu, nah ini bisa lihat ini. Oke. Nanti kita kirim. Kita lihat, jadi dari 7 pohon 6 begini dapatnya. Kita lihat 6. Jadi satu tuh agak ada kayak gangguan dengan lalat buah. Oke. Pak Rido, Ya. ada request. Nah, Berani nggak kita unboxing di bawah pohon yang ini? harus berani supaya Kan apa? Belum dilihat nih. Iya, harus berani. Coba potong. Harus berani. Makanya kita mau bagaimana bawor itu dipetik. Pamul yang unboxing. Penasaran. Kita petik ya. Sekarang kita mau coba unboxing ya. Pertama nih Papar. Oci.
Saya belum Oci. Oci. buat. Pakai ini ya? Nanti saya buka Pak Mal. Kemudian ini oci, ini ada satu kanyo. Ini durian termahal ini. Ini durian termahal, jadi kita bahas saja. Ini waktu lelang amal di Thailand. Ini harganya 760 juta. 760 juta. Jadi durian termahal ini. Rekor dunia. berarti Rekor ya? dunia ya. Ada juga yang satu durian dari mana itu satu. Terus dari Thailand juga ada. Dari Indonesia juga ada kata yang mahal ya. Jack Queen namanya. Itu. Tapi ini gimmick- semua gimmick kalau yang Jack ini Queen itu. semua di turnamen apa namanya di acara amal. Jadi waktu di Thailand itu dibeli itu sama seorang pengusaha, uang dari hasil lelang dibantu untuk petani. Oh, Ya, alangkah baiknya kita kalau di Indonesia juga ada lelang-lelang amal, bukan durian aja. Jadi pengusaha yang rasa bagaimana cara merasa memiliki maksudnya itu nasionalisnya tinggi bisa membantu masyarakat ya, masyarakat luas dengan bentuknya ikut lelang-lelang amal. Ya, jadi uangnya dipergunakan untuk badan-badan amal yang maksudnya berguna untuk masyarakat luas gitu. Kita lihat Pak Mul ya, ini kanyo. Kanyo. Kemudian ini MK udah di kulkas ini, jadi warnanya jadi waktu dipetik pertama masih hijau. Jadi begini berubahnya ya. Iya. Jadi kita tanya Pak Mul ya, kira ada kemungkinan batang pohonnya tuh sakit ya, ada bekas potong pisau ya. Mungkin juga jadi resiko stres, tapi buahnya kita mau lihat enak apa enggak. Iya, iya. Ya. Kita coba dulu ya, Boy. Kita coba dulu dari ini supaya jangan lupa. ini. Nah, ini Boy pegang dulu, Boy. Boy di sini, Boy. Ini bawor. Kita coba bawor ya. Kita coba ya, coba itu diangkat. Ya, kita coba bawor. Nah, ini biarin. Ini bawor, Kang Bawor dari mana? Banyumas. Dari Banyumas ya. Kita lihat. Baru jatuh. Dibuktiin benar gak? Masih Coba. getah. Masih ada Masih. getah. Ya, terus ini lihat. Oke. Kita coba ya. Wah, tajamnya luar biasa. Harusnya dipukul-pukul dulu, Boy. Supaya jangan terlalu tajam. Kalau bunyi Hah? begini gimana Pak Ridon? Pok 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 pok, mudah-mudahan Matang. bisa matang. Nanti kalau udah bisa matang, kemudian mungkin ada teman-teman mau tanya kenapa bisa matang. Ya, nanti kita bisa sama-sama belajar ya, bukan apa. Ini kita coba di kebun. Jadi yang saya ngomong ini pengalaman di kebun, Pak Mul. Kebetulan saya memang basic pendidikannya di teknik, bukan di agronomi, ya. Tapi kadang-kadang kita juga baca lah. Sekarang dengan sosial media yang terbuka, kita bisa buka di mana tanya aja mengenai agronomi, kita bisa buka tanya, ya. Jadi pengalaman kebun itu paling penting untuk saat ini di kemarau basah. Nah, mau teorinya mau pakai pupuk ini, pakai ini, ya tentu semua kita lihat. Ya maksudnya itu cara penerapannya juga mesti benar Pak Mamul. Bukan hanya Punya hanya komposisinya. teori, tapi tidak ada pengalaman di kebun juga masalah juga ya. Kita coba ya. Kalau mau buka durian ini kita mesti belajar ya, yang di Malaysia tuh. Temannya Boy yang di Hema godain Boy siapa namanya tuh. Oh, Weni itu perempuan. Aduh. Wow. Kalau kita lihat, coba dulu dekat-dekat sini. Wow. Dekat-dekat sini. Dekat-dekat sini. Mantap. Bagaimana? Wah, Nah, ada ini busuk aja. ada apa nih? Ada Gangguan apa Penggerek. nih Pak Bar? penggerek buah. Tapi memang bawor rata-rata tuh penggerak itu. Saya bingung ya. Nah, Mantap. Boy gimana Boy? Mantap. Bawor ditebang semua nggak? Jangan. Hah? Jangan dulu. Jangan ditebang. Lihat ini. Itu udah habis semua. Ada jangan-jangan masih ada lagi nih. Hah? Habis. Hah? Ada nih, ada. Dibuang lagi. Masih ada lah. Yang enak itu. Ya, ini Pak Mul coba. Pak Mul coba yang begini kadang-kadang lebih enak ini. Saya coba duluan. Ayo Boy. Gimana Pak Mul? Luar biasa. Luar biasa. Ini mengulang yang dulu Pak Mul. Ini kita lihat ya, yang ada begini nih. Papar yang coba nih. Papar sudah sering makan bawor. Kita lihat nih. Gimana nih? Coba tanya Papar. Gurih,
Seger ya. Nah, Apa, tunggu dulu boy. benar-benar baru fresh. turun ya. Iya, betul. Kalau Sal, nginep 1 hari mungkin. lihat ini Sal ini. Tapi Lihat ini- ini. Warnanya Pak Mul. Pak Mul mesti makannya ini. Coba makan yang itu Pak Mul. Nah, Pak Mul makan ya. Terus Pak Mul itu kan tester di beberapa perusahaan asing waktu itu. Nah, dibagi-bagi boy ini. Ada nih Pak Mul. Nah, iya. Coba lihat ini, musangking ini. Bisa di black. Pak Mul pegang Pak Mul. Bawor. Luar biasa kali. Bawor. Wah, lihat ini boy. Kayak begini. Bawor. Kayak musangking bisa buka nih. Rasanya gimana Pak Mul? Ini mau lagi seger. Seger. Boy, ambil, Boy. Pegang ini, pegang biji. Nah ini Pak Par, ini namanya quercetin nih keluar semua di sini. Nah, Yang Bapak makan. Pak Mul ambil separuh. Ya, saya dengar dari Pak Mul dulu. Pak Mul ini bekerja di perusahaan asing khusus mengenai tester untuk makanan orang-orang bule. Iya. Ya, sekarang Pak Mul punya pengalaman dengan makan ini gimana? Apa yang bisa Pak Mul ceritakan? Bawor jangan ditebang ya. Jangan ditebang ini. Jangan ditebang ya. Kalau begini jangan ditebang. Baru jatuh udah begini kita berani petik ini kalau kita udah bisa menguasai cara pemberian ethylene di tangkainya. Iya, iya. Nah, coba Pak Mul bisa Betul, ceritakan hasil. Jadi Ya. yang saya rasakan di bawor ini ya, di bawor yang ini mungkin pakai bahasa yang standar dulu Pak ya. Ya. Gurih, legit, lengket, kering. Dan ini yang nggak ada di durian lain ini segernya ini Pak. Nah, karena baru jatuh. Nah, segernya ini apa gitu kan? Nah ini pakai bahasa agak ilmiah dikit ya. Ya. Jadi seger ini adalah dua, namanya galik acid, asam galat, sama quercetin. Nah jadi kenapa ini menjadi penting ada di semua durian Pak? Ya. Karena nagih, orang udah makan, pengen makan lagi gitu Pak. Termasuk kenapa hainan duriannya gagal? Karena ketiadaan quercetin sama galik acid. Ini baru makan pertama aja galik acid sama quercetinnya udah keluar. Seger. Seger Pak. Seger. Pengen lagi. Benar-benar seger Iya. ini. Asam, bukan asam pretty. Ini asam quercetin, galik acid. Nah, Jadi artinya apa Pak Mul? artinya Ya, artinya apa? Penerapan nutrisi atau perawatan lingkungan di kebun ini yang berpengaruh. Jadi kalau kita lihat sebenarnya keberhasilan satu kebun adalah dari iklim, cuaca, curah hujan. Itu menguasai kalau Pak Mul selalu ngomong 47%. ya paling banyak. Ya. Kemudian kita lihat kadar air yang ada di kanopi kita. Itu menguasai kira-kira 37%. Ya. Iya. Kalau kita jumlahkan ini aja Pak Mul udah 84%. Udah Berarti nutrisi cuma 16%. ya. Bukan berarti nutrisi cuma 16% ini, tetap aja lingkungan dan lain-lain itu tentu juga berhubungan dengan cara kita pemeliharaan, pemberian biostimulan dan lain-lain ya. Terus kadar air juga tergantung juga dari pemeliharaan kita kan. Ya. Ya, mungkin kita lihat di sini, kita tutup di sini kan. Kamu lihat tuh Faisal. Kamu lihat sana, kan ditutup. Itu mengikuti ya standar kadar air. Nah, standar kadar air itu adalah, saya ulangi lagi, masa vegetatif itu kelembapan maksudnya nih Pak Mul ya. Kelembapan. Kelembapan yang ada di kanopi 40 sampai 60% masa vegetatif. Kita nanti dari situ vegetatif tentu kita menuju ke generatif. Jadi kita persiapkan vegetatif 6 bulan untuk pohon yang udah besar begini ya. 6 bulan vegetatif, tentu 4 bulan kita persiapkan sesubur mungkin. Kemudian 2 bulan terakhir mau masuk generatif kita penambahan beberapa unsur hara. Salah satunya yang dominan adalah fosfat ya. Ya. Fosfat kita kasih 2 bulan berturut-turut, ada juga yang kasih 1 bulan kemudian dibantukan dengan MKP. Ya ini yang standar yang kita lakukan di sini. Iya. Ya mungkin di tempat lain perlakuannya beda ya. Ya. Kemudian di generatif ini kita juga mempersiapkan mulai dari mata ketam sampai antesis, pengisian pembentukan kulit ya. 4 minggu awal pembentukan biji, tambah 2 minggu, 45 hari 6 minggu, kemudian pengisian buah, kemudian sampai 80 hari, dan kemudian pematangan buah ada yang 15 hari, ada yang 20 hari, ada yang 25 hari. Itu tergantung dari cuaca. Nanti kita akan bahas sama Pak Mul mengenai fotorespirasi. Ya, fotorespirasi itu tentu berhubungan dengan enzim Rubisco. Ya. Kalau terlalu panas, stomata tertutup. Kenapa tertutup? Takutnya itu hidrasi atau
airnya disedot banyak, akan kekurangan pohon, kekurangan air. Itu ada namanya kalau temperatur panas, kering, ya stomata dengan sendirinya pohon itu nutup. Ya, dengan nutupnya stomata ini enzim Rubisco bekerja lebih dominan. Tidak alih-alih menyedot CO2, dia akan menyedot O2. Iya. Tidak alih-alih menghasilkan ATP, NADPA, tapi dia menyedot. Jadi itu mengurangi pembentukan gula atau makanan di tanaman ini. Ya, ada yang bilang kalau ada fotorisasi menyerap karbohidrat, ya bilang gitu ya. Ya, sebenarnya bentuknya gitu ya. Nah, ini akan berpengaruh untuk rasa buah. Kenapa? Nanti jatuhnya lebih awal atau kurang cukup umur pematangan buahnya. Iya. Jadi pengisian buah oke berjalan baik, pematangan buahnya waktunya kurang karena adanya tadi itu fotorespirasi. Ya, oke nanti Pak Mul bisa lebih jelasin yang kira-kira yang saya tangkap di kebun kita gitu. Ya, kemudian juga kita harus menguasai trubus dari pohon ini. Kita tahu trubus dari durian ini kan C3 ya Pak. Ya. Ya makanya berhubungan dengan Rubisco ya. Kalau C4 lebih tahan sedikit dari matahari ya Pak Mul ya. Nah nanti Pak Mul mungkin bisa jelasin juga C3 itu apa. Nah cara kerjanya Rubisco gimana ya. Kalau Rubisco itu akan menghasilkan 3 PGA namanya. Nanti singkatannya bisa dicari lah, saya lupa tuh ya. 3 PGA. Tentu itu mengurangi kualitas dari buah ya kalau jatuh lebih awal. Jadi kita lihat di sini banyak juga yang masih membicarakan pohon saya jatuh berapa hari. Nah, kita bisa lihat, saya baca itu ada kategorinya, ada 3, jatuh awal, jatuh medium, dan jatuh lambat. Jatuh awal itu kalau saya lihat di situ dia kategorinya 90 sampai 100 hari. Jatuh medium itu 100 sampai 120 hari, jatuh lambat itu sampai dengan 143 hari. Ini semua tergantung dari kelon. Contohnya montong, bawor, ini kan lebih cepat, lebih lama ya, jatuh lambat. Nah, mungkin oci, super tembaga, jatuh menengah. Mungkin musangking lebih cepat ya, jatuh awal. Tapi saya baca lagi mengenai sejarah di Raut Pahang mencapai kualitas terbaik musangking itu 118 hari, 4. Berarti mereka ada rata-rata, ada yang 117, ada yang 116, ada yang 118, 119, 120 dan lain-lain. Dari yang kualitas bagus itu dirata-ratakan 118 hari, 4. Nah, tapi pengalaman pekebun kita di Indonesia ini kan beda-beda. Ada yang musangking mengatakan 92 sampai 96 hari, ada yang 95 hari. Ada yang mengatakan oci sampai dengan 100 hari. Nah, ini adalah pengaruh dari cuaca. Pengaruh dari kadar air yang di tanah. Dan tidak kalah penting pengaruh dari nutrisi yang kita terapkan, kita berikan pada tanaman. Contoh, kalau kita memberikan es lebih awal, akan menghasilkan asam amino metionin. Metionin ini akan memicu terjadinya namanya hormonnya ethylene, tentu jatuhnya lebih cepat. Nah ini semua ada namanya tuh korelasinya satu sama lain. Nah bagaimana kita pekebun melihat peluang yang ada ini sehingga nanti kita bisa menghasilkan buah-buah begini. Mudah-mudahan ke depan bawor ini kita bisa petik dengan durasinya 120 hari atau 110 sampai 120 hari. Kalau kita di sini nih mungkin sekitar yang ini kalau tidak salah papar mungkin sudah mendekati 105 sampai 110 hari. Mungkin yang bawor kan lebih duluan keluar mata ketam, ini mungkin 110 harian. Kurang lebihnya. Ya, kalau kita lihat di sini kita oci, kita akan review ya oci. Kalau kita lihat bawor kan sudah cukup lah. Ya, kalau Pak Mul udah top ini. Nah, ini kita lihat ini oci. Nah, hari ini oci yang jatuh seadanya aja kita coba. Kemudian ini ada nanti Faisal Pak taruh di mobil. Di mobil nanti dipajang lagi. Faisal nanti akan ini apa? Ini oci yang seadanya aja. Kemudian ini musangking, kebetulan musangking di kebun kita yang berbuah cuma 2 pohon ya Pak Mul. Papar ya.
Ya ini banyak yang tanya kenapa kuning gitu ya. Ya Pak Mul ya. Kenapa kuning gitu Pak Mul? Ini udah jatuh, udah masukin di kulkas. Apa waktu jatuh warnanya hijau? Enggak begitu kuning. Apa? Ada pengaruh di itu. Ada pengaruh. Ini makanya ini kan belum di kulkas. Ini di kulkas. Ini kemarin aja enggak kayak gini. Nah, di kulkas juga ada kuning. Ini Tapi- pemirsa, silakan dicek, belum diintip nih. Takutnya udah diintip duluan. Enggak diintip lah. Ini belum. Kita semua nih jujur terbuka. Kenapa, Pak Mul? Semua pekebun kalau bisa memberikan apa namanya inspirasi untuk teman-teman, terutama untuk pekebun pemula. Iya. Di kebun RB ini saya, Pak Mul, Boy, ada Pak Catur, Pak Har, terutama kita semua tuh mau terbuka. Iya. Bagaimana supaya pekebun di Indonesia ini bisa melihat kebun yang di RB itu bagaimana, kira-kira apa yang bisa ditiru gitu ya. Ya, kita lihat ini warna kuning. Tadinya saya punya pikiran ini karena kekurangan McS. Iya. Tapi setelah saya baca-baca, memang untuk dataran rendah, kecenderungan musangking itu warnanya buahnya kuning. Karena mungkin pengaruh temperatur, Pak. Karena untuk musangking dia senang itu temperatur yang lebih sejuk. Artinya apa? MDPL itu menengah ke atas. Iya. Kalau ini kebetulan kita sini MDPL kurang lebih 90-100, mungkin bisa jadi begini. Tapi yang lain nggak warna kuning gini. Dia hijau, cuma agak kekuningan. Memang ada yang tanya sama saya. Tapi waktu itu saya nggak jawab di YouTube itu karena saya masih ragu-ragu. Tapi saya lihat ini kenapa ini lebih kuning dari yang lalu-lalu loh. Kita coba ini ya, coba ya. Oke. Kita coba ya. Jadi ini kecil ini, cabai rawit ini. Tadi bawor kita gak sempat ini ya, kita gak sempat timbang ya. Tadi itu berapa kilo tuh kira-kira? 2,5. Ini 1,2 ya. Wih, keras dia nih. 1,2 ya. Farido buka sendiri buahnya. Kita lihat ini. Aduh. Nanti Pak Mal. Harusnya ada pisau kecil satu nih. Pisaunya papar. Nah, itu Pak Mul lihat. Warna kuningnya. Warnanya lumayan, oke. Hah? Warna apa Mul pegang Pak Mul? Ini harus di kulkas, nanti kita rasa. Cabai rawit ya, kecil-kecil cabai rawit ini. Bagus, bagus. Bagus. Digabung sini aja, Pak. Digabung sini ya. Oke. Sini. Di sini. Mungkin yang ini kita gabung gini. Oke, kita ini masih amatir. Waduh, ya lengket. Ya dah, udah dilihat ya. Foto dulu ya. Nah, sebelah sini ya, bagus banget. Kecil cuman padat. Ya. Bagus. Coba, Pak Mul. 2, 3. Pak Mul coba nih, ambil yang di tengah dulu ini, Pak Mul. Yang atas. Yang ini, Pak ya. Ya. Dibuka, Pak Mul. Dibuka ini. Dibuka. Waduh, Papa lu pakai itu. Nah, saya tangan saya, Pak Mul ini. Pak Mul ini. Oh. Pak Mul, buka. Iya, Oh. pegang bijinya. Pegang bijinya, jadi Iya, makan iya. pegang biji. Iya, Tunjukin iya. dulu, Pak Mul. Kempet deh bijinya. Coba, Pak Mul. Kita coba ditester. rasanya. Papar ya, papar. Boy tadi nggak tester. Ini lebih enak dibanding Ini Boy. bawor yang tadi. Enak ini. Bawornya masih ada nempel nih ya. Langsung kehapus sama ini. Kapus ya. Langsung. Lumer semua ya. Ah, ini mantap Boy. Kenapa ini lebih bagus dari yang terdahulu? Karena ini tambah 10 hari lagi. Waktu kita review itu tanggal 8 ya. Berarti buat tanggal 8 jatuh. sekarang berarti udah 13. Tanggal 13. 5 hari kemudian ini. Jadi itu Nusangking kalau 100 hari begini. Yang itu 95 hari. Ini udah 100 hari lebih nih. Tapi udah jatuh berapa hari? Baru kemarin tuh, Pak. Berarti Lumer semua. 100 hari, Pak. Nusangking dataran rendah 100 hari begini jadinya. Nggak kalah. Pak Mul, sarung tangan buka ya Pak Mul. Nah, Wah ini nggak
nggak rugi saya kesini nih. Duriannya mantap. Ini nanti buat Faisal ya. Ini satu biar bawa pulang ke rumah. Ya. Taruh di mobil. Faisal nanti makan. Iya kempet. Oke. Ada lalat nggak, Par? Ya. Kita lihat ya. Tadi kita udah ngomong juga beberapa itu. Nanti kalau ada pertanyaan, sebisa mungkin kita di kolom komentar kita akan jawab. Ya. Kita lihat ini kanyo. Jatuh kapan nih Pak Mul? Tanggal 11 ya. Berarti 2 hari yang lalu. Ini kanyo luar biasa nih durinya nih. Tajam benar ini. Kita coba nih kanyo. Jadi saya lihat jarang sekali orang review kanyo ya, karena ini kanyo ini dari Thailand ya. Ya. Ini dari mana? Catanburi atau dari ini Pangha? Dari Paling top di mana? Catanburi atau enggak? Pak Pul belum pernah ke Thailand sih ya. bukan dari Santaburi bukan? Dari Pangha. Kan ada satu Pangha. Santaburi. Catanburi ya. Oke. Kita coba ya. Karena ini kanyo masih baru, mudah-mudahan kita bisa lihat hasilnya. Waduh, putih. Warnanya kurang. Ah, tapi matang loh. Apa memang kanyo begini? Enggak. Enggak, kanyo Agak Kuning? Kuning. Coba Pak mau cicipin. Ah, Apa? Coba cicipin. Ini durian apa ya? Kanyo bener kan? Ini Pak Mol? Enak gak? rasanya bukan kanyo ini rasanya. Loh, enak loh. Milky benar. Ya tapi Kanyo ini bukan. bukan kanyo ini. Oh, ini enak boy. Enak sih. Enak ini. Tapi rasa kanyo nggak begini. Bukan ya? Bukan. Baik ke Thailand ya. Bukan kanyo Pak Mol. Kanyo, Oh, kanyo rangkainya panjang. hmm? Rangkainya panjang. Rasanya Milky enak. ini? Rasanya enak. Enak loh. Seperti susu tapi enak. Susu. Tapi Oh, boy. Bawa pulang, rasanya boy. bukan kanyo, Pak, bukan. Bukan kanyo, bukan. Loh, mantap loh. Coba Pak Par, mungkin kena durian apa ini? Lokal kali. Kabar. Coba coba. Enak loh. Lembut ya. Pak Mul ya. Pak Mul ambil. Gurih. Boy. Manis. Enak manis, enak loh. Gurih. Milky. Tapi bukan kanyo ya. Ini kita bawa pulang, Boy. Wah, ini enak nih. Enak ini. Ya enak. Kayak susu. Ada susu. Manis ya. Susu. Enak ini. Susu yang creamernya, Iya, yang krimnya. Full cream. Creamer. Ini boleh nih entresnya dibagi sama teman-teman. Ini enak nih, yakin. Dan buahnya cukup ini, cukup gampang adaptif. Bagus ini, buahnya juga bagus. Ini buah apa teman-teman? Coba tebak. Coba. Ayo. Ayo Pak Mul. Udah Pak. Warnanya Baik, Boy, ambil, makan. Sudah. Ini Boy, ya. Ayo, ini jenis apa nih? Lihat ini, durinya begini tebal gitu. Ini penjual bibit bilangnya kanyo. Hmm. Cuman jadinya seperti ini. Tapi ini enak matang loh. Ya enak. Matang, enak benar. Cuman warnanya memang bawaannya begini. Itu lalat loh. Ada lalat. Tapi rasanya aneh. Faisal pegang sampai tangan satu. Oh, nggak bisa dia. Ya nanti itu. Oke, kita amankan dulu di situ. Amankan dulu. Ya. Kabar aman kan? Nanti itu tutup, jangan sampai ada lalat. Tutup pakai daun atau gimana? Tahu ke sana pakai aja loh. Jadi kita tutup pakai daun, Papar. Jangan sampai biar Faisal kamerawan mesti coba. Jadi kamerawan dengar kita ngomong begini harus coba gitu. Jadi anak-anak kebun juga yang di sini Pak Mul, selalu kalau saya buka begini juga kita rame-rame lah, saling menikmati lah gimana. Kita bisa tanya gimana gitu. Iya. Nah ini kita sampai ke buah terakhir ya. Tapi tadi yang bilang kanyo itu terus terang enak loh. Bukan karena Iya. lip service ya. Iya enak. Ya kalau ada yang mau interestnya kita kasih cuma-cuma. Ya Papar ya. Kita harus bagi. Itu enak. Nggak tahu kalau Papar coba tanya. Apa itu kanyo atau mungkin durian Nusantara. Wah kalau durian Nusantara lumayan tuh. Itu boleh diperbanyak itu. Buahnya banyak ya? Gede-gede lagi. Hah? Pertama ada 10. Kita lihat ini Oci. Ini salah satu klon yang paling mudah. Kata Boy, sifunya itu luar biasa ngomongnya. Anak SD juga bisa enak katanya Oci. Mending anak SD TK. Anak TK katanya Pak Sofi Sipu Catur. Tapi Sipu Catur kan bukan warnanya aja,
gimana rasanya kata satu sifu kita Pahar. Bukan dari warna, kadang-kadang dari warna seadanya rasanya lebih kaya katanya. Saya udah buktiin kemarin benar, baru petik langsung kita buka. Kulit tebal. Rupanya oci ini kalau kulit tebal isinya satu aja. Jadi dalam satu juring itu cuma satu utuh. Wah, rasanya. Jadi kita makan cara seminya Thailand. Jadi bulun ini masih mengkal-mengkal begitulah. Tapi rasanya luar biasa. Mungkin satu waktu banyak teman-teman juga akan tertarik dengan makan dengan cara Thailand khusus untuk oci. Ini nggak enak sekali, Pak. Nanti coba dibuktiin, apalagi kalau ditaruh di lemari es agak dingin-dingin. Nah, jadi teman-teman ya, sebelum saya lupa, kalau di Thailand, mungkin juga di Vietnam ya, mereka tuh MK juga dipetik, bukan tunggu jatuh. Jadi kita di Indonesia sama di Malaysia tuh selalu pedomannya pohon lihat buah jatuh baru kita makan. Kalau di Malaysia, di Thailand, mereka itu bentuk penjualan itu massal, diekspor massal. Jadi dia tahu dari antesis dicatat di pohonnya. Dicatat, kemudian pakai kayu dipukul gini, Papar. Nah, gimana bunyinya? Nah, kalau begini udah tua. Nah, patokannya untuk MK kurang lebih 95 hari. Untuk OCI antara 95 hari sampai 100 hari itu mereka petik. Tapi kalau OCI 95 hari sampai 100 hari saya rasa sudah oke, Pak. Itu bisa dapat ini. Cuma kalau kita mau optimal supaya dapat hasil lebih bagus, ya kita tunggu dia jatuh dengan cara memelihara apa? Situasi lingkungan, iklim klimat namanya. Ya benar Pak Mul ya, iklim klimat ya. Kita lihat Boy. Kemarin Boy digodain siapa tuh sama yang tukang buka dari apa? Dari Malaysia. Ya, dari Penang kita mau coba nih cara dia. Bisa nggak kita? Oh. Boleh juga Pak itu. Oh. Jadi udah begini kalau dia di sana Boy bukan pakai tangan, dibeginin, terus dibuka begini. Bisa juga Boy. Terang. Warnanya. Nah, tunggu kita coba ini baru jatuh ya. Belum ini ya, tapi ini kulitnya cukup tipis. Kita lihat. Cuy. Warnanya. Jadi kita mau profesional sedikit Boy. Ya, caranya begini. Yes. Angkat dong Pak Dedo. Pamul. Ah, gini dong tangannya. Pamul. Nah, berdua Pak Luar Dedo. biasa. Dari kebun RB Subang, duri hitamnya seperti ini. Auranya aja udah beda, Pak. Ini ada wibawanya nih durian ini. Ada wibawanya. Kering ya, kering. Luar biasa. Kering. Ini nggak pukulnya lihat yang ini yang saya sebenarnya senang ini. Ya, tipis, kulit tipis. Nah, lihat yang ini nih. Lihat ini nih. Boy. Lihat Boy. Ada merah ya, merah. Jadi teman-teman bisa lihat ya dari sini warna ini lihat ini Putih. kan ini ya baru dipetik ya, bukan dipetik, baru jatuh ya. Ya baru jatuh. Ya, Pamul. Udah oke, Boy? Mau bikin TikTok sama Pamul yang pegang ini, TikTok. Saya pakai kamera saya Pak Abar. Ah, pakai. Ya? Nah. Nanti saya kirim aja enggak apa-apa. Ya biar kasih kamera biar kasih Ya. papar. Suaranya pakai ini nggak? Ya udah. Oh, saya ini aja. Ya oke. Pamul gitu pegang. Pamul. Saya yang ini ya. Video yuk. Ya. 1 2 3. Pamul pegang sendiri aja. Oh ya. Yuk, 1 2 3. Pemirsa, hari ini saya sedang megang duri hitam dari kebun RB Subang. Ini durian kalau sudah begini, ini pasti ada rahasia yang luar biasa di belakangnya ya. Jadi durian ini cyanidin, antosianin, beta karotin, ini tampak luarnya saja, ini keluar semua. Nah ya, jadi bukan hanya coklat tapi merahnya juga keluar juga. Nah ini Pak Ridho nih. Nah ini karya beliau, saya penasaran Pak Ridho. Jadi ingin apa? Di balik semua ini ada ceritanya pasti kan? Ada ceritanya kenapa bisa sampai begini gitu Pak Ridho. Nah ini ya, jadi ini. Mereka udah bisa ikutin Pamul dari video-video kita YouTube yang terdulu. Oke. Mulai dari kita mulai persiapan kayak mata ketam sampai hari ini
YouTube kita terbuka. Jadi dan YouTuber seri ya Pak Ridho ya? ya kita ada semua. Tidak Kita ada mau yang terbuka. disembunyikan dari mulai bunga keluar, bahkan sebelum ya, sampai bunga sekarang dipanen. Ini Pak Ridho sudah bisa membuat durian seperti ini. Jadi bagaimana storytellingnya ada di apa? Di YouTube Di Kebun YouTube, RB. di YouTube Kebun RB. Ya kalau bisa yang nonton kan udah ada sampai 95.000 orang. Di Betul. subscribe dong, ya boy. Di subscribe. Subscribe ya. dong. Masa nonton 95.000, subscribe-nya masih baru begitu-begitu aja. Jadi- bantulah di subscribe teman-teman, keluarga. Kalau ada yang nonton, misalnya bapak-bapaknya pekebun, ya ibunya punya handphone, anak-anaknya bantu subscribe biar kita bisa lebih semangat lagi gitu. Gitu. Betul, betul. Ya, oke. Kebun RB selalu terbuka, Pak. Luar biasa. Kita cicip di video yang lain. Ah, Pak Matiin Pamul aja mau dulu, Pak. cicip. Ya. Kita lihat ya, kasih kehormatan Pamul. Mudah-mudahan Pamul makan durian. Di lagi Pak. Modelnya. Apa? Videonya beda. Bikin lagi yang video. Mudah-mudahan Pamul makan durian, energinya banyak ini, vitaminnya banyak, bisa tambah sehat. Amin, amin. Ya, coba Pamul yang sini, tentunya yang paling ujung. Kebanyakan ini. Waduh, ayo semua Pamul. Ini kan nggak habis nanti. Wah, lemaknya lihat. Lemaknya wow, tuh. wow, wow, wow. Lemaknya. Lihat pemirsa. Wih, kering. Mantap, Pak. Terlihat tangan saya belum kotor nih tuh. Udah dipijit-pijit. Masih belum kotor. Ya, Pamul. Lengket. Mas. Kita Boy, makan ambil ya. pegang ini, pegang ini, Boy. Yang tengah nih, Boy. Ambil, pegang begini, ayo begini. Begini, Sal. Pegang. Boy, sini, Boy. Sini. Ini luar biasa ini. Gimana luar biasa? Ini- apanya? Ini apa ya? Karya terbaik dari Kebun RB ya. Pahitnya keluar, Pahitnya Pamul. keluar, gurihnya nih Pak. Gurih legitnya. Jadi makan duri hitam bisa lagi dan lagi nih. Ini baru jatuh. Baru jatuh. Kalau nggak agak kering mungkin, Boy. Jadi kita sama pekebun bisa sharing. Tapi Pamul satu hal yang saya mau tekankan. Biostimulan itu kita jangan abaikan. Ya, biostimulan. Dan apa yang kita kasih tahu ke teman-teman itu kalau teman-teman berhasil, saya itu senang sekali. Ya, saya senang. Nah, Biostimulan itu kita harus perhatikan untuk tiap kebun. Biar jelas Pak Ridho, Hmm. biostimulan yang mana nih yang Pak Ridho gunakan untuk ini? Jadi tiap-tiap daerah kan beda-beda, Iya. ketinggian MDPL dan lain-lain. Iya. Ya, pemakaian biostimulan itu sebenarnya sudah ada, Pak Bro. Banyak contoh. Nah, kita di sini kita penerapan sini biostimulan kita dengan bahan organik itu saya tekankan sekali. Bahan organik kadang-kadang bahan organik itu bisa dikategorikan biostimulan. Coba contohnya biocat atau Ya, biotron. biocat, Ada yang bilang itu bahan organik. Ya. Ada yang bilang biostimulan. Ya. Oke. Kemudian kita lihat juga di sini kan banyak. Jadi awal untuk kebun kita tidak pakai kohe mentah. Kita pakai kohe yang udah matang. Fermentasi. Kohe yang matang terus kita sortir lagi. Kita pakai vermikompos. Satu. Kemudian kita juga pakai plantagar dari rumput laut. Jadi kalau panas Pamul, kebun itu butuh yang namanya rumput laut. Adanya di mana? Salah satunya mungkin di siwit-siwit ya Pak ya. Ya. Ada di Ya. plantagar. Turun Ada di spray. beberapa pupuk yang kita bisa semprot. Ya plantagar itu Pak teman kita Pak Suryanto ya. Dia cukup membantu sih di kebun kita untuk plantagarnya. Kita lihat ya. Kita masih perbincangkan bijinya tebal, bijinya gede, kulitnya tebal. Nah, ini dilihat ini. Itu sebenarnya nggak usah diperbincangkan. Dengan kesehatan pohonnya sendiri, Iya. dengan nutrisinya berkesinambungan dan diberikan perlahan-lahan, semua akan terjawab, Pak Mul. Ini contohnya, ini bijinya besar atau kecil? Kecil, Ya, Ulang. kulit tipis. besar atau kecil ini? Ini biji apa, Pak? Oci. Ini apa Oci. Oci? Oh, aduh. Nah, kemudian begini, Boy. Kita lihat ya ini ya. Kita banyak orang biji besar, bijinya nggak usah dibahas itu. Itu dengan kecukupan nutrisi, buahnya akan bagus. Buah bagus ukurannya apa? Nanti bijinya kecil, dagingnya tebal, kulitnya, lihat warna kulitnya, lihat ini ada kuning begini. Iya. Ya, tentu kita ada kecukupan juga kalsium namanya ya. Saya rasa
perjalanan sampai hari ini semua ada di YouTube semua. Kita nggak Ada di YouTube semua. Jadi YouTube RB ya. pemirsa silakan diulang kembali. Ada biotron, cara pembuatannya. Pak Ridho ini tidak menyembunyikan ya. Cara Tidak. pembuatan biotron, vermikompos, Betul. asam amino, Sama Mino. chitosan, semua ada. Semua Ya kan? digunakan ya. Saya menyaksikan sendiri. Semua digunakan, ini hasilnya. Kan yang penting hasilnya Pak Ridho. Iya. Pak Mul tambah satu lagi Pak Mul. Kan Kan mau satu lagi, ya udah tambah satu lagi. Saya ini baru sembuh, tapi nggak apa-apa demi biar enak. biar itulah. Aduh ini boy, lihat nih boy, gila nih, ya. Hah? Saya nggak bawa air Pak Par. Ini wah luar biasa nih. Lengket betul. Boy, Rasa dominan apa, Pak? Pahit ada. Pahitnya pelan-pelan kata Pak Par. sini boy. Ayo Kal. Benar, pahitnya pelan. Lahan. Nggak langsung nembak kan? Enggak, langsung dia naiknya dikit. pelan. Tebal di ujung. Tebal di ujung. Lihat boy. Ini Nah. enak banget pemirsa, enak banget. Lihat ini kulitnya, begini putihnya, begini beningnya, begini. Oke, boy, coba lihat Sal. Nah, oke. Ayo boy, ambil satu lagi boy. Ini dari Papa sama Rizal. Kering ini, kering. Kalau mau makan oci yang kira-kira begini lah. Nah, puas Pak. Nah, puas hati. Pak Mul kan banyak berkecimpung di tes untuk makanan, terutama Yap. konsumennya kan orang-orang Eropa. Lihat dari kecil ya. Ya, kecil Lihat lagi. ya kecil ya. Jadi kalau sebenarnya tuh biji kenapa besar sama kecil itu di samping penerapan nutrisi juga kesuburan dari tanaman. Yap. Ya, terus keadaan dari kadar air, sinar matahari, kapan dia pengisian buah, kapan penerapan nutrisi, kapan pemberian biostimulan, ada semua di YouTube kita. Timingnya minggu kedua, kelima, ketujuh, jadi Lengkap ya, ketiga, jadi 3 minggu, 2, 5, 8, 11 pemberian di atas itu celah lagi kita kasih lagi. Jadi semua itu pemberian makanan seperti orang makan. Kalau makan sekali banyak, ya kurang bagus juga untuk proses di dalam perut ususnya bekerja terlalu berat. Jadi video-video yang lalu itu Pak. Kita kasih sedikit-sedikit. Ya, pelan-pelan. Semua yang ditunggu yang hari ini. Karena apa artinya yang perawan kemarin kalau hasilnya tidak bagus? Ya. Ini benar-benar bagus. Ya banyak yang mengatakan pakai plastik ini ada pencemaran dan lain-lain. Saya rasa di Thailand di mana-mana juga orang kasih. Di Iya. pertanian modern juga menggunakan Iya. Bitmet. Iya. Ya, Bitmet kan semua pakai seluruh dunia. Plastik juga pakai. Ini plastik bukan plastik yang ini plastik UV tahan. Jadi ini plastik sampai sekarang masih bisa kepake dari mulai kita persiapan Pembungaan. mata ketam Iya. sampai sekarang. Artinya udah 5 bulan yang lalu. Betul. Nah, dengan satu kanopi 64.000 kita bisa dapat begini kan? Ya. Kenapa kita harus Betul. ya perdebatkan gitu ya? Betul. Kita betul. cobalah. Dengan kualitas ya, Ya. terjawab. Kualitas sudah terjawab ya, Pak Mul ya. Betul. Pak Mul ada tambahan apa? Tadi Pak Mul kan lihat dari rasa ini ya. Saya lihat ini pahitnya juga ada, milky ya, enak di mulut. Pak Mul bilang mau lagi. Ya, Pak Mul punya pengalaman untuk satu makanan, terutama untuk makanan yang selera orang-orang dari luar negeri, orang bule lah. Ya. Sorry ya, orang luar negeri ya. Mereka suka ya begini. Nah, Pak Mul kan sudah banyak belajar gitu. Coba Pak Mul bisa jelaskan rasa dari ini. Nah, kita ini mungkin dari trace elemen juga ya, Pak Mul ya. Oke. Jadi kalau di kopi itu ada standar kualitas itu namanya SCAA. Jadi standar yang ditentukan oleh Asosiasi Kopi Internasional ya. Nah ini durian seperti ini Pak, ini sudah top perform. Top perform kenapa? Karena segala unsur kelengkapan rasa itu sudah ada. Iya. Tetapi belum menjadi top of the top gitu. Iya. Jadi ini sudah melampaui dari durian-durian yang pernah saya makan dari jenis yang sama, bahkan di Malaysia sendiri Pak ya. Ya. Ini sudah melampaui. Jadi PR-nya sedikit saja Pak. Iya. Jadi Pak Ridho ini tinggal satu tahap saja. Bukan berarti kurang, bukan. Ini sudah nilainya sudah 97. Tinggal
melengkapi jadi 98. Apa yang ini akan menjadi best of the best kalau kita bisa menghadirkan pahit kumarin, Pak. Oke, Pak Mul, ini terus terang untuk kali ini Ya. saya itu CU saya ada agak batasin. Oh, dikurangin. Ya, saya kurangin. Karena di nyonya saya itu gak terlalu suka, Nggak suka dengan rasa yang pahit ya. Oke. Tapi di Musangking, walaupun dengan CU seadanya, pahitnya keluar. Keluar, betul, Ya. betul. Ini kita cuma pakai mikro itu lebih baik, mikro majemuk lebih banyak. Akhir-akhirnya saya ada kasih CU, tapi dosisnya kecil, setengah dari set N sama MNN. Nah, Ya. kenapa ini warnanya bisa menjereng? Saya tambah di FE, Pak. DP. Di FE. Jadi Ya, ini FE itu ke beta arah karotennya merah. ya. Jadi Ke arah orange ya. ya, terus rasa enak ini tentu nih banyak peranan dari chitosan. Oke. Kita lihat kalau bebek dikasih makan udang, telurnya juga ada lebih orange. Jadi teman-teman, di sekitar alam kita di Indonesia ini kaya sekali, ikan, udang banyak sekali, kotoran hewan banyak, peternakan banyak, kita bisa bikin vermikompos. Ini itu Saya nggak anjurin pakai pupuk kandang kalau tidak matang. Kalau tidak matang ditaruh di tajuk, banyak sekali pekebun mungkin kurang sadarin. Nanti waktu pohonnya sudah berbuah, daya dari pohon ini berkurang, daya tahan kalau kita bilang daya tahan ini. Itu baru kita bisa rasakan pohon kita tuh banyak yang kena Cryptothora. Ya, banyak sekali Pak Mul yang tanya Cryptothora itu apa? Cryptothora yang ada di durian itu ada 3 macam. Banyak orang yang cuma tahu palmifera. ya. Palmifera itu nyerangnya kan di batang, di akar, kan ada air-air. Ada lagi yang banyak nggak tahu, kok pohon saya ini apa? Ada ya Phytophthum cucurbitacea. Itu nyerang juga bisa dari Iya, batang, iya, busuk akar, juga. dan bisa di bunga. Ada lagi satu, Phytophthum vexan ya. Vexan, ya, Nah, ya. itu yang menyerang ke buah. Jadi 3 macam Phytophthora ini harus kita perhatikan. Cara mencegahnya, tentu sanitasi kebun harus bersih. Pupuk yang kita kasih, terutama pupuk-pupuk yang berbau kohe, itu harus matang sempurna. Tapi untuk matang sempurna, kohe ini susah. Makanya kita mesti akalkan, itu kita agak lebih lama sedikit. Dan sebelum kita terapkan di sini, kita campur dengan trichoderma. Jadi 1 kilo trichoderma bisa kayak pupuk kandang itu kira-kira 100 sampai 150 kilo. Kita campur, masukin di karung satu minggu, baru kita aplikasikan ke kanopi. Dengan catatan teori dominasinya harus perhatikan. Maksudnya gini, pemberian pupuk kohe, tentu di situ ada patogen. Kohe itu kita bisa katakan patogennya kurang lebih 400. Nah, kohe matang itu kita harapkan kira-kira patogen masih ada, kurang lebih ya mungkin 50 sampai 70 macam masih oke mungkin ya. Jadi diturun lah. Jadi diturun, tinggalin lah 10 sampai 20% patogen masih ada pun mungkin masih toleransi, dengan catatan pemberiannya sedikit-sedikit. Artinya apa? Artinya di dalam kanopi kita ini ada bakteri dalam jumlah banyak. Kalau ada bakteri yang asing masuk sedikit, tentu akan dibunuh yang asingnya. Ya. Tapi kalau bakteri kita misalnya dalam kanopinya 100, kita masukin dari yang asing 1000, bakteri baik kita akan punah. Nah, ini namanya teori dominasi. Nah, kalau kita kasih pupuk taruh di tajuk, tunggu dia matang, rumputnya tumbuh, tentu itu patogennya akan kemana-mana dengan mengikuti air. Itu artinya membuat kebun kita sanitasinya itu tercemar. Ya. Kita bawa. Contoh lagi yang lebih ekstrim. Kalau kita pelihara kambing, kita ambil rumput dari mana-mana, kita bawa, berarti di mana-mana, dari mana-mana aja di sana itu mungkin mengandung Cryptothora. Kita bawa Ya. kotoran kambing bawa ke sini, berarti kita bawa Cryptothora dari luar. ya. Nah, sebaiknya yang pelihara kambing dari kebunnya sendiri ambil. Lokal ya. Nah, jadi dari kebunnya sendiri yang udah bersih, otomatis rumputnya juga bersih. Nah, ini menurut pendapat saya yang saya baca-baca. Memang ini terlalu terlalu hati-hati lah kalau dibilangin. Nah, menurut pendapat Pak Mul gimana? Iya, jadi organik ini penting juga. Ini juga berkat organik karena keterlibatan organik ya. Jadi organik ini bisa meningkatkan rasa, aroma, dan warna itu sekitar 6%. Nah, itu kan kalau kita abaikan sayang gitu Pak. Iya.
Nah itu ya. Tapi dibalik itu semua Pak ya, Ya. saya tahun 2025 awal, bulan Februari, saya sampaikan di media sosial saya mencicip duri hitam paling tinggi breaknya di Indonesia, yaitu 45,9. Oh, yang di kebunnya Akado. Ya. Nah sekarang saya nggak bawa alat ini, tetapi terus terang rasanya lebih baik ini Pak. Warnanya lebih baik ini, keringnya terutama ya, keringnya ini. Jadi Lihat ini ya, putih ya. luar biasa ya. Jadi apapun yang dilakukan Pak Ridho, saya nggak peduli. Yang jelas ini enak banget Pak Bar. Enak banget ya. Saya kemarin klaim merasakan duri hitam tertinggi Indonesia itu 45,9. Hari ini rasanya melampaui yang saya cicip di awal 2015. Ini bukan apa ya? Bukan saya apa ya? Memuji Pak Ridho. Ini kenyataan. Saya 13 tahun jadi tester di dunia makanan ya. Jadi istilahnya sudah ya lumayan terlatih lah ya. Ini perpaduan luar biasa. Kalau satu kali lagi mungkin sudah agak susah menyamainya Pak Ridho. Jadi tinggal menghadirkan kumarin. Kumarin. Jadi nanti kita akan lihat kumarin itu bentuknya pakai trace elemen apa. Jadi gini. Ya betul. Pak Mul coba jelasin sampai habis nanti Jadi saya. kalau ini sekarang Pak Ridho berhasil memaksimalkan logam transisi. CU, ZM, NN, FE ini kayaknya ditingkatkan Pak ya. Ini FE ya, warnanya. Nah, FE, jadi ya. B ini betul-betul maksimal. Artinya tidak biasa ini Pak. Karena kalau EDTA saja langsung diberikan, dispray atau tidak akan begini hasilnya. Tapi Pak Ridho pasti punya trik bagaimana mikro lengkap ini, mikro majemuk ini terdelivery. Nah, jadi mungkin nanti trace elemen dicoba dengan cara yang sama, maksud saya Pak. Iya. Atau Bapak caranya bisa terdelivery dengan baik, ini kan nggak biasa ini. Oke. Saya termasuk pemula di kebun ya, Pak Mul ya. Tapi memang saya senang kebun, senang pertanian, senang juga di bentuk hobi ayam, sapi, kambing, domba. Jadi penyenang binatang lah. Binatang lah saya senang, kebun senang. Jadi saya amatin, jadi saya belajar itu dengan senang hati. Oke. Jadi belajar itu bukan belajar senang gitu. Jadi pingin tahu dan pingin tahu gitu. Jadi ada yang ngomong yang datang berkunjung di sini, Pak, Bapak punya pohon kelihatannya daunnya kurang bagus. Ya. Oke. Terus nanti akan tumbuh tunas, ada tumbuh ini. Ya kita pelajari ya. Jadi jadi tiap 2 bulan itu ada yang namanya pergantian flashing istilahnya, pergantian tunas baru. Jadi 1 tahun itu 6 kali. Nah, bagaimana caranya membuat buah ini cukup stabil sampai begini? Di samping kita tidak bisa melawan musim kemarau basah. Tentu ada tunas. Tentu kita mau ya seperti keluar mata ketam, keluar tunas, nanti antesis daunnya sudah soft ya. Sudah artinya bukan sing ya, mengambil peran makanan dari di antesis ini banyak gugur. Nah, itu yang ideal. Kemudian 40 hari, kemudian 80 hari itu nggak boleh tumbuh tunas, nanti diatur. Terutama 80 hari jangan ada tunas. Jadi semua itu 20 sampai 25 hari itu pematangan bisa lebih sempurna. Tapi kita nggak bisa atasin begitu Pak Mul. Ideal begitu. Nah, caranya dengan yang saya lakukan di sini, saya mikir kalau seperti makan sekali banyak, usus kita juga bekerja terlalu berat. Kalau kita memberikan nutrisi dengan perlahan-lahan, tapi dengan cerdas ya Pak Mul ya, dengan cerdas ya. Di sini saya ada pakai Biotron terus terang ya. Biotron saya bikin dari biocat juga saya kelat. Nah, saya kelat dari pupuk mikro ya, dari pupuk mikro dengan beberapa pupuk yang memang kadang-kadang nggak ada, kayak seperti kobal nggak ada, silika nggak ada, kita kelat ya. Nah, kemudian kadar air. Di sini kadar air kita harus ikut. Kita nggak bisa melawan alam, tapi kita kan punya akal budi. Nah, kita tutup kontrol kadar air. Jadi plastik yang kita beli 64.000 untuk 1 kanopi bisa membantu kita hasil yang sampai hari ini. Ya, pemberian pupuk tadi kemarin kita mungkin bisa dilihat di YouTube yang lain itu
Kalau pasca antesis ada 2 minggu kedua, minggu ke-5, minggu ke-8, minggu ke-11. Terus slipnya tuh itu kan 21 hari saya slipnya tuh saya juga ada pemberian pupuk dalam bentuk kocor dengan tekanan tinggi ya, dengan spray ya Pak Par. Kita campur juga dengan asam fulvik. Kita lihat juga apa namanya cuaca kurang mendukung, kita ada tambah siwit juga ya, rumput laut. Ya, tentu di sini pemberiannya harus ekstra ketat, jangan nanti taruh dengan dosis yang berlebihan. Jadi Papa di sini saya kasih catatan, yang buah banyak sama buah sedikit perlakuannya mesti kita beda-beda gitu. Itu kira-kira Pak Mul. Jadi kalau saya lihat bawor dari sini dari beberapa pohon ini kita buka semua kelihatan cukup bagus ya, cukup bagus ya. Tidak artinya tuh bisa dimakan seperti tadi gitu ya, tidak mengkal, tidak ini. Memang untuk buah, satu buah itu perlu yang namanya tuh penjarangan buah. Iya. Kemudian dari buah yang ada itu tentu ada presentasi yang gagal, tidak semua. Iya. Terus ada presentasi yang dibilangin grade A itu bulat, bagus, sempurna, rasa bagus, grade B dan grade C. Nah, kalau saya di sini memang alirannya tuh penjarangan buah ekstrim. Kenapa? Karena kalau pohon masih kecil, buahnya banyak, agak susah sedikit. Kita lihat ini bawor juga ini sebenarnya ini pohon begini kan cuma begini. Ada yang sampai 40 50 tapi buahnya juga oke. Tapi itu papar itu ekstra pemberian. Kemudian foliar ini penting sekali, Pak. Foliar ini kalau saya berunding dengan beberapa teman terutama dengan Pak Catur. Udah hajar itu foliar, jangan mau hujan gak ajak, hujan jatuh ke bawah. Jadi saya bilang tekankan sama Pak Par ya, kita foliar kita harus membantu untuk memberikan nutrisi karena buah pohon kecil belum terlalu banyak, akarnya juga nggak terbatas. Kita dengan berikan foliar. Ada teman juga kita yang tidak sependapat dengan foliar, ya. Tapi saya rasa dengan yang saya lakukan di sini, saya yakin dengan foliar itu, Pak. Karena foliar hampir seluruh dunia gunain kok foliar, tidak bukan ini. Ya foliar itu pemberian pupuk yang seperti kalau orang itu disuntik ya. Disuntik jadi cepat. Langsung saat itu juga begitu taruh masuk di stomata, saat itu juga adalah namanya pembentukan karbohidrat menuju ke gula nanti ya. Dan lain-lain ya. Itu tergantung namanya itu. Jadi yang kira-kira saya lakukan di sini begini. Bahan-bahan apa yang dipakai bisa ikutin. Kita punya YouTube ya. YouTube kita juga kadang-kadang subscribe-nya kurang. Tadinya saya udah kurang semangat Pak Mul. Tapi ya dengan begini, kalau semua teman-teman mendukung, kita saling kerjasama. Jadi apalagi sekarang Pak Mul kita ada AKDI, teman-teman semua maunya kalau bisa semua pekebun di Indonesia bisa berhasil. Memang keberhasilan kebun durian ini angkanya tidak besar ya. Kita lihat di Malaysia sendiri juga tidak besar. Ada yang berpendapat cuma 15 sampai 20% pekebun yang bisa berhasil baik. Tapi kita akan menuju ke angka lebih tinggi lagi. Kita lihat di Thailand, di Vietnam, apalagi sekarang Kamboja, Myanmar juga udah mulai. Di China, di Hainan juga udah mulai mereka tanam dengan klon yang cocok untuk udaranya. Mudah-mudahan dengan berkembangnya durian-durian enak ini, penikmat durian makin banyak, sehingga petani bisa lebih semangat lagi. Ya, mungkin Pak Mul ada tambahan supaya kita sebagai penutup aja Pak Mul. Saya cuma ikut memotivasi saja pada teman-teman yang masih ragu untuk menanam durian. Pak Ridho berhasil di kesempatan pertamanya. Di panen pertamanya langsung berhasil. Dan ini pasti akan ada improvement lagi. Kalau yang pertama saja sudah begini, bagaimana yang nanti kan? Jadi jangan takut untuk menanam durian. Mungkin yang berikutnya lebih mudah menanamnya karena sudah banyak contoh ya Pak ya. Kalau Pak Ridho kan betul-betul mencari. Jadi teman-teman tidak usah mencari kesana kemari, pantengin kebun RB, ini hasilnya seperti ini. Tapi bisa cari yang lain Pak. Iya betul. Di tempat lain juga banyak yang berhasil dengan kondisi yang beda-beda. Ini kondisi kita di sini di Subang ya. Tapi sebelum tutup, saya mau ngomong buat teman-teman yang mau tanam dengan cara yang benar. Artinya busut supaya kadar airnya kita bisa atasin, itu udah 37%. Nah, nanti pemberian nutrisi yang bagus kira-kira 15 sampai 20%. Kita berdoa supaya kebun kita bisa berhasil.
kita tanam dengan cara yang benar, berbuah juga pohon agak cepat. Di sini contohnya 3,5 tahun, kita tanam dari dongkelan 2 meter sudah berbuah. Iya. Ada teman-teman bilang udah 5 tahun, udah 7 tahun bahkan belum bisa berhasil. Nah ini kesempatan kita bisa lihat di YouTube Kebun RB. Iya. Dari awal kita belajar, mudah-mudahan yang pekebun itu bisa menghasilkan buah lebih cepat dan mungkin yang uangnya terbatas bisa cepat kembali modal gitu. Iya. Oke Boy, kita sudahin aja. Boy habis makan durian pusing atau apa tuh? Iya, Apa Boy? ada naik dia sedikit. Hah? Pusing katanya, makannya banyak deh. Merah. Pusingnya makannya dari mana? Alkohol Makanya dari mana? merah. Dari musangking atau dari bawor atau dari kanyo itu bukan kanyo katanya atau dari oci? Ocinya alkoholnya ada. Ya. Ocinya mantap ini. Oci. Orang-orang bilang kata Bos Leti, Oci Indonesia nggak ada pahitnya. Loh, Begini ini kan. dapat. Oke, kita sudahin aja. Mudah-mudahan semua pekebun sukses. Maju terus peduri Indonesia. Mantap. Mantap. Ya udah, ini data Pak